Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Afifa dengan NIM 11920606081 dari kelas 5C. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ataupun di dalam sel. Nah, metabolisme seluler dikatalisis oleh enzim atau interaksi antara enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang spontan. Untuk hidup, pasti kita memerlukan energi. Nah, sumber energi yang kita dapat berasal dari pembakaran atau oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga tenaga. Nah, di dalam tubuh terjadi oksidasi yang sangat rumit, lambat, dan bertahap, disebut dengan katabolisme. Energi ini disimpan dalam tubuh dalam bentuk senyawa fosfat serta bentuk protein, lemak, karbohidrat kompleks yang nantinya disintesis dari molekul yang lebih sederhana menjadi yang lebih kompleks atau proses anabolisme. Nah, jumlah energi yang dibebaskan oleh katabolisme makanan di dalam tubuh sama dengan jumlah yang dibebaskan apabila makanan dibakar di luar tubuh. Jumlah energi yang dibebaskan per satuan waktu merupakan laju metabolik. Produksi panas total tubuh adalah jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Nantinya bersama dengan energi tambahan akan dikeluarkan untuk berbagai aktivitas tambahan. Produksi energi yang tingkatnya paling rendah akan selaras dengan kehidupan, disebut juga dengan basal metabolic rate atau disingkat dengan BMR. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya BMR antara lain luas permukaan tubuh, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia, keadaan hormon, dan juga aktivitas. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat pengukur tinggi badan dan timbangan badan. Baiklah, sekarang mari kita lakukan praktikum mengenai metabolisme. Baiklah, langkah pertama yang harus dilakukan yakni siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ada timbangan berat badan, dan kemudian ada alat pengukur tinggi badan. Setelah itu, catat data yang diperoleh berupa berat badan, tinggi badan, umur, dan juga jenis kelamin. Berikut adalah pengukuran tinggi badan pada praktikan. Pastikan alat ukur berada di atas kepala secara lurus. Kemudian, timbanglah berat badan dan tentukan umur serta jenis kelamin. Nah, ini adalah data hasil pengukuran pada praktikan dengan jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, bobot 42 kg, tinggi 151 cm. Setelah diperoleh data, maka lakukanlah perhitungan pada luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Yang pertama, letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis kedua. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis kedua melalui garis ketiga. Dari garis ketiga akan diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Nah, pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Jika sudah ditemukan mengenai nilai luas permukaan tubuh, maka carilah BME atau basal metabolic energy pada tubuh kita. Untuk laki-laki, BME-nya adalah 41, sedangkan pada perempuan yaitu 36,9. Bisa dilihat pada daftar berikut. Setelah memperoleh nilai luas permukaan tubuh dan juga BME, langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung kecepatan panas yang hilang pada metabolisme menggunakan rumus BMR. BMR adalah basal metabolic rate. Rumusnya yaitu BMR sama dengan L dikali BME dikali 24. L adalah luas permukaan tubuh, BME adalah basal metabolic energi, dan 24
adalah waktu dalam satu hari. Masukkan data yang kita peroleh ke dalam rumus BMR. Berarti 1,34 dikali BME 36,9 dikali 24. Hasilnya yaitu 1186,704. Berarti nilai BMR praktikan yaitu 1186,704 kalori per harinya. Dari hasil pengamatan metabolisme, praktikan Ripa Nur Apipah dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki tinggi badan 151 cm, berat badan 42 kg, luas permukaan tubuh 1,34 meter persegi, BME 36,9 dan BMR 1186,704 kalori per harinya. Pertanyaan 1. Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Perbedaan kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Besar dan luas bidang permukaan tubuh. Seseorang yang bertubuh besar, bidang permukaan tubuhnya akan lebih luas daripada seseorang yang bertubuh kecil. Tubuh yang besar dengan bidang permukaan luas mempunyai jaringan yang lebih aktif, lebih besar dan luas. Jika seorang bertubuh besar dan orang yang bertubuh kecil melakukan gerakan fisik yang sama, kecepatan metabolisme dari orang yang bertubuh besar akan lebih besar daripada yang bertubuh kecil. 2. Usia. Semakin tua usia dari seseorang, metabolisme akan semakin rendah. Bahkan dengan aktivitas yang sama dan apa yang dimakan tidak berbeda, metabolisme akan anjlok dengan sendirinya. 3. Komposisi tubuh. Ketika ada dua orang dengan berat badan yang sama, satu bertubuh gemuk, sedikit melakukan gerakan fisik, dan satu lagi olahragawan yang menandakan banyaknya gerakan fisik yang dilakukan, maka energi minimal yang diperlukan oleh orang yang banyak melakukan gerakan fisik akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang gemuk tapi kurang melakukan gerakan fisik. Di sini semakin tinggi aktivitas. 4. Jaringan aktif. Adanya kontraksi otot dan kelenjar merupakan alat gerak aktif yang menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia terdapat jaringan aktif. Otot dan kelenjar sebagai jaringan aktif tentunya akan lebih banyak memerlukan energi agar masing-masing dapat berfungsi dengan baik dibandingkan dengan tulang dan lemak yang merupakan jaringan tidak aktif. Semakin banyak massa otot yang dimiliki, semakin tinggi pula metabolisme yang akan terjadi. 5. Jenis kelamin. Jika ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan berat badannya sama, maka biasanya pada perempuan lebih banyak mengandung lemak dalam tubuhnya, yang berarti bahwa jaringan yang tidak aktif pada perempuan akan lebih banyak. Dengan demikian, kecepatan metabolisme pada tubuh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan tubuh laki-laki. 2. Di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Metabolisme terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme berlangsung dalam organisme secara mekanis dan kimiawi. Metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme sebagai pembentukan molekul dan katabolisme sebagai penguraian molekul. Kesimpulan. Kecepatan metabolisme secara teoritis dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan chart Du Bois. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu mencari kebutuhan kalori yang hilang atau BME, basal metabolic energy, yang tersedia dalam daftar BME. Kemudian, setelah melakukan beberapa perhitungan, barulah kecepatan metabolisme dapat dihitung dengan rumus BMR sama dengan L kali BME kali 24 kalori per hari.